Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Hari ini saya mau bahas mengenai bagaimana caranya bisnis kos kita itu kita happy terus, kita nggak terlalu dipusingkan dengan berbagai macam problem yang ada di kos, terutama di masalah bangunannya. Nah, teman-teman penasaran? Silahkan simak videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, saya usaha kos kan udah 10 tahun ya, ini masuk tahun ke-11. Terus kos-kosan saya itu kan rata-rata kebanyakan akuisisi kos-kosan atau rumah lama ya. Jadi rumah lama saya akuisisi, terus saya renovasi jadi kos-kosan. Atau saya beli kos-kosan yang nggak terawat, yang pemiliknya udah BU atau nggak mau ngurus lagi. Terus saya renovasi, saya bikin standar kamar mandi dalam dengan full fasilitas. Itu terus saya jadikan kos eksklusif. Nah itu jarang sekali yang saya lakukan adalah membangun kos dari nol. Nah jadi membangun kos dari tanah kosong itu saya jarang sekali. Ada sih, ada 2 lokasi yang saya membangun kos dari tanah kosong ada juga. Teman-teman gimana perbedaannya ya antara yang membangun dari tanah kosong sama membangun yang sudah ada sebelumnya. Nah kalau dari tanah kosong itu sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada masalahnya gini maksudnya, kita akan lebih gampang, lebih enteng dalam maintenance, terutama bangunan ya. Kenapa? Karena kita mendesain dari nol, terus kita tahu blueprintnya, kita tahu jalur-jalur airnya, jalur-jalur listriknya, terus septic tanknya di mana segala macam kita kan tahu. Jadi kalau ada kerusakan kita akan lebih gampang untuk memperbaikinya. Beda halnya kalau kita beli kos second. Kos second itu biasanya kita nggak pegang blueprint, jadi kita bingung ini jalurnya kemana, ini listriknya masuk kemana, nih saluran air kotornya buangannya kemana, septic tanknya di mana aja. Kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu ya. Nah itu adalah 2 perbedaan yang paling signifikan ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman dapat pemborong yang bagus atau kontraktor yang bagus, sebenarnya kalau membangun dari nol itu lebih enak karena bisa sesuai dengan kita layoutnya, kita bisa sesuaikan dengan selera kita, desainnya segala macam. Itu kalau dapat pemborong yang bagus. Saya pernah yang bangun dari nol itu ketemu pemborong yang ya pemborongnya sih teman sendiri ya, tapi sayangnya dia itu dikibulin atau dikadalin sama mandor-mandor sama tukang-tukangnya. Akhirnya hasilnya juga hancur lebur nggak karu-karuan. Bagaikan duri dalam daging itu operasionalnya, rembes di mana-mana, bocor di mana-mana, dan sangat sulit sekali untuk memperbaikinya. Akhirnya waktu itu dari tahun pertama aja sudah merongrong itu ya, bangunan itu sudah merongrong. Nah padahal saya di sini mau bilang bahwa masa-masa honeymoon ya, masa-masa manis kita bisnis properti kos, bisnis kos-kosan, itu sebenarnya adalah saya ambil rata-rata itu di 5 tahun pertama. Ya mungkin kita abaikan aja ya, kita abaikan aja yang masalah pemborong nggak bener itu. Kita kalau misalnya ketemu pemborong nggak bener, tukang nggak bener, itu akan merongrong dari tahun pertama pun itu juga sudah merongrong. Tapi kalau misalnya kita dapat pemborong yang bagus, tukang yang bagus, mandor yang bagus, itu masa honeymoon yang saya ambil, average rata-rata itu adalah 5 tahun. Kenapa kok bisa 5 tahun? Nah 5 tahun itu biasanya bangunan itu masih fresh, masih bagus, belum ada banyak perbaikan-perbaikan, catnya masih bagus, terus elektroniknya juga masih garansi semua. Kayak kalau TV itu ada yang garansi 5 tahun, terus AC juga ada yang garansi bahkan ada yang sampai 10 tahun. Teman-teman cari aja. Biasanya kan saya sarankan bahwa untuk elektronik itu selain cari yang harganya terjangkau, yang ada service centernya di dekat atau di kota tempat kita buka kos itu, sama yang garansinya panjang ya. Itu saya selalu kalau misalnya ada orang tanya elektronik pakai apa, saya selalu sarannya gitu, cari yang garansinya paling panjang. Supaya apa? Supaya itu kita bebas maintenance selama masa garansi itu. Nah 5 tahun itu berarti kita elektronik masih garansi semua, bangunan masih bagus semua, terus kebersihan juga masih bagus semua. Nah masa honeymoon atau masa manis-manisnya bisnis kos itu adalah 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun gimana? Nah setelah 5 tahun mulai berbagai masalah operasional itu terjadi di lapangan ya. Jadi mulai ada bocor-bocor lah, gentengnya mulai ada yang pecah lah, terus misalnya pipa-pipa mulai ada yang bermasalah, terus mulai cat udah harus diperbaiki, elektronik juga sudah mulai ada masalah, lemari-lemari sudah mulai kelihatan itu
lapisan luarnya itu kan kadang-kadang anak kos juga kurang ajarnya kan, kadang-kadang suka dicoret-coret atau ditempel-tempel macam-macam yang ngerusak lapisan luarnya itu, apalagi kalau pakai model lapisan HPL gitu kan gampang banget terkelopeknya gitu. Nah itu mulai banyak permasalahan, entah di bangunan, entah di elektronik atau barang-barang yang ada di dalam kos. Nah, itu yang membuat saya bilang bahwa setelah tahun kelima itu teman-teman harus mulai waspada dan mulai pertama adalah untuk menghadapi tahun ke-6 dan seterusnya itu kita harus antisipasi dari awal. Pernah bikin video ya, penting nggak sih retain earning ya, jadi pendapatan yang kita sisihkan itu untuk biaya-biaya maintenance atau perbaikan. Saya kan bilang waktu itu, sebenarnya penting, cuma kalau teman-teman nggak mau nyisihkan, itu sebenarnya dari hasil bisnis cost kita, selama nggak terjadi force major atau kayak pandemi kemarin segala macam penghasilan stabil, itu sebenarnya nggak perlu disisihkan, itu sebenarnya masih bisa mengcover semua perbaikan dan maintenance, kecuali force major ya, pandemi atau misalnya terus gempa bumi atau apa segala macam, yaitu ya perbaikan besar yaitu nggak akan cukup gitu. Tapi kalau selama normal hanya perbaikan-perbaikan maintenance kecil segala macam, itu dari penghasilan kosnya sebulan itu harusnya cukup untuk memperbaiki atau untuk melakukan maintenance bangunan dan elektronik. Cuma kalau teman-teman mau lebih ayem ya, lebih damai gitu hidupnya gitu, itu saran saya memang dari tahun pertama itu dipersiapkan. Jadi misalnya kita ambil antara 5-10% dari penghasilan kos kita sisihkan di rekening sendiri, itu buat dana cadangan. Manusia aja kita hidup perlu dana cadangan ya, kita kos-kosan itu juga kalau punya dana cadangan itu akan lebih baik lagi. Jadi dana cadangan itu dipakai untuk kalau ada maintenance atau perbaikan-perbaikan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang besar itu biasanya kalau di kos-kosan yang udah di atas 5 tahun umurnya adalah kita harus cat ulang semua, mulai dari eksterior, interiornya itu kita cat ulang. Terus nanti saya akan bahas masalah cat ya, teman-teman subscribe dulu supaya nggak ketinggalan videonya, nyalakan lonceng notifikasi, karena saya akan di video berikutnya saya akan bahas cat apa yang saya sarankan bagus untuk kos-kosan. Nah, itu kembali tadi ya, setelah di atas 5 tahun itu harus cat ulang semua untuk supaya refresh lagi bangunannya, kelihatan bagus lagi. Terus juga elektronik udah mulai ada kerusakan-kerusakan. Terus juga kita perlu budget untuk peremajaan furniture. Misalnya kursinya udah mulai jebol-jebol, busanya misalnya udah mulai, kulit busanya itu udah mulai robek, segala macam, itu kan perlu perbaikan. Nah, teman-teman, jadi kalau ada retain earning atau ada dana yang ditahan untuk cadangan untuk memperbaiki semua itu sebenarnya oke ya, untuk supaya kita jaga-jaga. Soalnya kadang-kadang kita kalau nggak menyisihkan itu, kadang-kadang kita pakai terus ya, apalagi kayak saya waktu itu bener-bener ekspansinya gila-gilaan, setiap kali dapat duit langsung saya pakai buat beli properti baru, setiap dapat duit beli properti baru. Itu adalah tantangan yang perlu kita perhatikan dalam cash flow uang ya. Karena pemain properti ya seperti saya itu haram hukumnya ya, ada saldo yang banyak mengendap di rekening itu haram hukumnya. Jadi saldo itu harus kalau bisa keluar, kalau bisa beli properti lagi gitu. Itu kemungkinan sih itu adalah masalah yang dihadapi oleh semua pemain properti ya. Kayaknya kita gatel tangannya kalau kita masih punya duit, itu kita gatel kalau kita nggak beli properti. Nah, dengan adanya dana cadangan itu akan membuat kita lebih siap ya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terjadi perbaikan besar yang perlu kita lakukan di kos-kosan kita. Ya, itu masalah dana cadangan. Terus yang kedua apa? Nah, ini saran saya ya, teman-teman ya. Mungkin bagi sebagian orang nggak cocok, tapi buat saya ini cocok banget. Karena apa? Karena saya selain bisnis property cost, saya juga jual beli property cost. Nah, teman-teman, saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya, bahwa setiap kali kos-kosan saya sudah operasional, itu saya langsung tawarin, entah di internet, entah saya tawarin ke maklar-maklar, itu bilang ini kos saya mau jual harganya sekian gitu. Langsung di tahun pertama setelah kos saya operasional, itu langsung saya tawarkan ke publik untuk dijual. Nah, itu fungsinya apa? Supaya kita mendapatkan cash flow yang besar dari capital gain ya, dari penjualan hasil propertinya. Itu dari satu properti kita jual, kita bisa beli 2 properti. Nanti 2 properti jual, kita bisa jadi 4 properti. Itu gulungnya akan lebih cepat. Terus yang kedua adalah kita masa kos-kosan kita masa honeymoon terus ya. Tadi kan saya udah bilang di depan bahwa masa honeymoon kita di bisnis kos adalah 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun ini kalau bisa di tahun kalau bisa sih
kalau tahun ke-1 bisa langsung untung, misalnya jual untung 1 miliar atau 2 miliar, ya langsung lepas aja kalau saya loh ya. Kalau buat teman-teman mungkin beda, tapi nggak apa-apa, ini kan saya sharing pengalaman saya. Tapi kalau misalnya di 5 tahun ini, kalau misalnya di tahun ke-4, tahun ke-5, itu seperti yang saya bilang tadi, udah mulai ada banyak permasalahan-permasalahan dalam tanda kutip ya, karena bangunan itu pasti ada masalahnya, nggak mungkin bangunan itu abadi sampai selama-lamanya, pasti nggak mungkin. Itu mulailah, selain tadi kita dengan dana cadangan itu untuk memperbaiki kondisi supaya tetap kelihatan bagus, ya kita jual kosnya, supaya tetap kita yang berada di masa honeymoon terus. Jadi nanti kita sebelum 5 tahun kita udah laku, kejual, kita dapat untung, kita beli lagi, kita mulai dari tahun ke-0 lagi gitu kan. Jadi honeymoon terus ya. Happy hidupnya, jadi 5 tahun nggak ada masalah. Nah, cuma beda halnya kalau kita beli akuisisi properti yang second. Nah, second itu memang tergantung ini ya, tergantung hoki dan amal ibadah kita ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita dapat propertinya yang bagus, ya kita maintenance-nya kecil. Tapi kalau pas kebetulan kita ketemu sama properti yang memang kurang bagus dalam tanda kutip, meskipun ya memang kita bisa sih analisa pada saat lihat, pada saat survei itu kita bisa analisa ini properti bisa diakuisisi apa enggak dengan kondisi yang plus minus seperti yang ada di properti saat kita lagi survei itu. Nah, tapi biasanya kalau kita akuisisi properti lama itu biasanya memang masa honeymoon-nya nggak selama kalau kita properti baru ya, jadi bangun baru itu nggak selama itu. Jadi kita biasanya ya sekitar 3 tahun udah mulai ada permasalahan di bangunan, apalagi kalau bangunannya saya akuisisi bangunan tahun 90, tahun 80-an, nah itu teman-teman bisa bayangin kondisinya seperti apa gitu. Oke ya teman-teman, itu ya saran saya. Sisihkan dana untuk cadangan perbaikan-perbaikan, maintenance, dan kemudian sebelum 5 tahun, sebelum 3 tahun, jualnya tapi harus untung. Kalau jual rugi ya sama juga bohong. Kita kan pinginnya kan cuan ya, bukan rugi gitu. Oke teman-teman, itu dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!